tanganmu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Shalom saudaraku semua dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Apa kabar? Berjumpa kembali kita di channel Misi SPD Indonesia dalam program acara Obor Kehidupan Misi. Dalam acara ini kita dapat belajar merenungkan kembali iman kita sekaligus memperkuat kepercayaan kita akan besarnya cinta kasih Tuhan melalui kesaksian iman saudara-saudara kita serta karya-karya penyelamatan Tuhan kita kepada manusia, terutama umat pilihannya. Kali ini kita dapat belajar dari kisah kesaksian seorang bapak yang menanggapi panggilan Tuhan Yesus dan terus belajar mengenal ajaran kasih-Nya sehingga semakin memantapkan diri dalam imannya meskipun badai hidup tetap mengiringi kehidupannya. Namun bersama Tuhan beliau tetap percaya serta selalu berserah pada kehendak-Nya. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada umatnya dalam 2 Tesalonika 2 ayat 14. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan sehingga kamu beroleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sesuai dengan dalam bacaan 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara, berbahagialah kita yang dikasihi oleh Tuhan, sebab pada mulanya Allah sendiri yang telah membeli kita untuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kita semua dalam kebenaran iman yang kita percayai. Untuk itu, peliharalah iman hingga akhir hayat kita, karena ada keselamatan yang telah dijanjikan Allah untuk umat yang dikasihi-Nya. Judul naskah kali ini, Ku Percaya Sampai Akhir Hidupku. Naskah ini saya dapatkan dari Bapak Entoy asal Kota Bandung. Ada kalanya rencana Tuhan itu sungguh sesuatu yang ajaib. Kita memang tidak bisa menyelami dengan akal pikiran manusia. Demikian pula dengan panggilan Tuhan pada anak-anak yang dikasih-Nya. Seperti halnya yang dialami oleh Bapak Ento Suherman asal Kota Bandung. Beliau lahir tahun 1946 dari keluarga Sunda yang syarat dengan kehidupan religius iman dan menjadi dasar dari nafas budayanya. Pak Ento yang dibesarkan di desa sebagai keluarga pedagang beras sebagai anak bungsu dari 3 bersaudara. Semenjak kecil selalu ditanamkan etos budaya dengan penekanan pada iman warisan dari nenek moyangnya. Untuk mengenalkan tradisi iman sejak kecil sudah terbiasa ikut dalam kegiatan iman seperti membaca ayat kitab suci setiap sore dengan memanggil guru agar mereka lebih disiplin dalam mempelajari iman mereka. Dan bersama anak-anak seusia Pak Entoy, mereka berkumpul di tempat ibadah untuk belajar membaca sekaligus menghafalkan lantunan ayat-ayat kitab suci. Namun, pribadi Pak Entoy berbeda dengan anak-anak seusianya. Semenjak kecil, Pak Entoy memang suka usil dan agak nakal sekali, di mana teman-temannya berkumpul selalu rajin membaca kitab suci, namun Pak Entoy justru lari dan asik bermain sendiri dan justru sering mengganggu teman-temannya di saat mereka sedang asik belajar membaca ayat-ayat kitab suci. Kenakalannya itu sampai menyembunyikan sandal temannya, bahkan sering usil dengan mencolek temannya, mencubit serta memukulnya sehingga temannya sering dibuat jengkel dengan perbuatannya itu. Sehingga sering terlibatlah perkelahian dengan teman-temannya itu. Di samping orang tua Pak Ento sebagai pedagang, ayah Pak Ento juga memiliki lahan yang luas untuk menjemur hasil panen padinya sebelum ditumbuk menjadi beras. Disinilah sering Pak Ento ditugaskan untuk menjemur padi tersebut. Tetapi sekali lagi tugas itu hampir tidak pernah dilakukan olehnya, sehingga orang tuanya pun sering dibuat jengkel dengan kelakuannya. Karena kebiasaan yang bandel itulah orang tua Pak Ento meminta pamannya yang kebetulan tentara saat datang ke kampungnya di Bandung
dibawalah Pak Anto serta untuk dididik atau disekolahkan di kota Madiun dengan baik. Dengan pemikiran agar Pak Anto masih tinggal di Bandung, sudah pasti Pak Anto tidak akan berubah nasibnya, malah semakin menjadi dan tambah nakal saja. Sehingga lingkungan pun harus berbeda dan untuk memberi ruang gerak dan suasana yang baru, pikir orang tuanya. Semenjak di kota Bandung, Pak Anto tinggal dalam keluarga pamannya. Selain bersekolah di sana, Pak Anto juga melanjutkan pendidikan setaraf SMA. Dia juga dididik untuk membantu keluarga pamannya itu dengan melakukan pekerjaan rumah sehari-hari seperti menyapu, mengepel, dan pekerjaan lainnya. Tapi belum berapa lama tinggal di Bandung tahun 62 waktu itu, Pak Anto sudah tidak betah di sana, larilah dia pulang lagi ke kampungnya di Bandung. Semenjak pulang dari Bandung, Pak Anto justru semakin bandel saja. Dengan bertambahnya usianya Pak Anto, dia mulai sadar. Saat itu di bulan Oktober tahun 64, Pak Anto diajak lagi oleh pamannya, saudara dari keluarganya juga, yang kebetulan seorang anggota TNI AU berdinas di Abdurrahman Saleh, Malang. Dia di sana untuk melanjutkan sekolahnya di kota itu, dan kebetulan setelah lulus sekolah ada pendaftaran penerimaan anggota baru dari TNI AU. Pak Anto pun ikut masuk dan diterimalah sebagai anggota TNI AU ditempatkan di Singosari, Malang. Karena sudah bekerja, Pak Anto disarankan untuk menikah oleh pamannya itu. Namun saran itu ditolaknya, justru Pak Anto ingin melanjutkan pendidikan kuliah di sebuah akademi Ajun Akuntan di kota itu. Ada satu peristiwa yang mengubah haluan hidup Pak Anto sejak memasuki bangku kuliah tahun 67. Ketika itu Pak Anto mengikuti masa orientasi sebagai mahasiswa baru di kampusnya. Beliau ditunjuk sebagai ketua kompi angkatannya dengan mengendarai sepeda, bukan sepeda motor, sepeda biasa. Kala itu sebagai sarana transportasi umum di zamannya, Pak Anto bekerja sama dengan salah satu mahasiswi sebagai teman seangkatannya yang bernama Antonio Suwarni. Dia seorang keturunan Cina. Mereka saling membantu untuk melengkapi tugas orientasi mahasiswa baru. Saat itu Pak Anto berkunjunglah ke rumah Antonio yang terletak di Jalan Bareng. Kebetulan hari itu hari Jumat. Ketika masuk dan duduk di ruang tamu rumah Antonio, dilihatlah sebuah salib yang terpampang di tembok ruang tamu rumah Antonio. Pak Anto yang kala itu memang dibesarkan di lingkungan yang belum mengenal Tuhan Yesus, mulailah bertanya banyak tentang iman Antonio seputar lambang salib itu. Karena rasa penasaran dari Pak Anto yang begitu mendalam, Antonio sengaja mengajak beliau untuk ke gereja pada hari misa Minggu pagi di gereja kayu tangan dengan maksud agar Pak Anto lebih mengenal iman Katolik daripada sekedar bertanya terus-menerus. Pak Anto yang baru pertama kali masuki misa diajarkan sedikit tata cara mengikuti misa oleh Antonio. Saat Romo mulai misa, sempat teringat salah satu kata-kata Romo, pemimpin misa, dengan homili yang memberikan ucapan selamat rasa syukur pada umat yang beragama lain yang telah selesai menjalankan ibadah puasanya dengan tuntas. Disitulah Pak Anto merasakan sesuatu yang sangat berbeda dengan ajaran imannya. Hatinya mulai bergejolak untuk ingin mendalami iman Katolik. Namun keinginan itu tertunda karena pada tahun 68 Pak Anto menikah dengan seorang gadis asal Purworejo, anak salah satu seorang anggota AURI yang kebetulan tinggal satu komplek yang sama dengan Pak Anto setelah menikah. Dia tidak lagi meneruskan kuliahnya. Dari pernikahan tersebut Pak Anto dikaruniai 3 orang anak laki-laki semua. Semenjak menikah, Pak Anto sudah disibukkan dengan urusan pekerjaannya dan keluarganya. Namun semangat untuk mengenal iman Katolik tetap bergelora di hatinya. Hingga suatu kali Pak Anto berhasil bertemu dengan seorang katekis yang bernama Pak Mugiman, teman AURI yang tinggal di komplek yang sama. Dikemukakanlah keinginan Pak Anto itu untuk belajar iman Katolik. Pak Anto belajar katekis yang seharusnya ditempuh 1 tahun, tetapi karena beliau sering tidak konsisten dengan mempelajari katekis, maka Pak Anto menyelesaikannya hingga 2 tahun lamanya dan baru dibaptis pada bulan Juli tahun 86. Di saat itu anak-anaknya mulai beranjak dewasa. Dipilihlah nama Makarius, yaitu sebagai nama baptisnya. Baginya menjawab panggilan Tuhan Yesus agar mengikuti jalannya sebuah keputusan yang tepat. Tapi tidak mudah bagi Pak Anto untuk minta izin terhadap istri dan anak-anaknya di saat dia sudah remaja.
Mereka semua menentangnya, tetapi iman yang kuat dan yakin akan pilihannya, Pak Anto tetap mantap dengan pilihan iman dalam hidupnya. Walaupun usia beliau sudah merambat, tak mempengaruhi baginya, lebih baik terlambat untuk mengikuti Yesus daripada tidak sama sekali. Setelah dibaptis, Pak Anton menyempatkan diri untuk pulang ke Bandung menemui ayahnya dengan memberitahu bahwa Pak Anton mulai sejak itu sudah mengikuti iman Katolik. Puji Tuhan, ayah Pak Anton memang bijaksana. Beliau tidak marah dan mengizinkan dengan pilihan anaknya tersebut. Saat ketika masih hangat-hangatnya Pak Anton belajar Alkitab, di suatu siang selepas pulang kerja, Pak Anton sempat dibuat kaget ketika itu menemukan sebuah Alkitab versi Barnabas tergeletak di ruang tamu rumahnya. Spontan Pak Anto bertanya pada istrinya, siapa yang membawa Alkitab itu di rumahnya? Lalu istrinya menjawab bahwa Alkitab itu sengaja dibawakan oleh salah seorang teman kantornya. Kontan saja Pak Anto marah besar dan langsung tanpa tunggu esok hari dikembalikannya Alkitab versi Barnabas itu ke rumah temannya sambil marah-marah. Mengapa temannya ikut campur untuk urusan imannya? Segala yang ditujuannya untuk mempengaruhi hal negatif pada keluarga Pak Antoy. Karena kita semua juga sudah tahu bahwa Alkitab versi Barnabas adalah sesat. Kita sebagai umat beriman tidak memakai kitab tersebut. Kasus itu sampai juga didengar oleh pihak kedinasan. Beruntunglah atasannya bersikap bijak sehingga Pak Anto sempat dapat pembelaan dari atasannya. Karena pada dasarnya kita sebagai warga negara memiliki hak untuk menentukan iman masing-masing. Perjalanan hidup Pak Anto setelah dibaptis tidak lantas berjalan mulus. Namun seiring waktu Pak Anto dihadapkan dengan banyak masalah keluarga juga. Ketika putranya beranjak dewasa, ada satu peristiwa yang memilukan, tepatnya di tahun 1996. Anak yang pertama kebetulan sudah bekerja diterima salah satu perusahaan swasta di Pasuruan mengalami kecelakaan kerja yang menyebabkan putra yang dikasihannya itu meninggal dunia. Pak Anto dan keluarga sangat shock dibuatnya. Bagaimana tidak, putra sulungnya itu sangat perhatian dengan orang tuanya. Sebagai anak tertua, dia mengerti akan kebutuhan keluarga orang tuanya. Dia pun turut membantu meringankan biaya tanggungan orang tuanya, terutama kebutuhan sekolah adik-adiknya. Namun Tuhan berkehendak lain, memanggil putra sulungnya Pak Anto di saat usianya masih belia, yaitu 26 tahun. Pak Anto yang mengenal kasih Tuhan Yesus selalu dikuatkan dan menyadari bahwa kita tidak punya hak atas diri kita dan mempercayakan semua peristiwa yang terjadi semua dalam rencananya. Waktu pun berjalan, kembali kedua anaknya dewasa, mereka pun sudah berkeluarga semua. Sebagai hiburan, Pak Anto dan istrinya meminta salah satu cucu dari anak keduanya sengaja ikut dan dibesarkan Pak Anto dan istrinya yang tinggal di Malang dirawatnya semenjak masih bayi, guna menemani mereka di saat usia mereka sudah menua. Hari tuanya sengaja diisi dengan kegiatan spiritual imannya dan Pak Anto semakin mantap akan pilihan imannya tercermin dalam setiap perbuatan hidupnya, selalu ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan. Beliau yakin bahwa Tuhan Yesus memilihnya bukan merupakan suatu anugerah yang terindah bagi hidupnya. Untuk mengisi masa pensiunnya, Pak Anto sering mengajak istrinya naik sepeda motor berjalan-jalan berkeliling desa untuk menebar kebaikan. Ingin menolong setiap orang yang bisa beliau temui dan siapapun yang membutuhkan pertolongannya. Dan ketika wabah virus COVID-19 melanda seluruh belahan dunia, tak terkecuali di negara kita juga, Pak Anto pun juga kembali dihadapkan dengan peristiwa sedih dialaminya kembali. Putra bungsunya bernama Acil saat bekerja di sebuah perusahaan di Jakarta mendapat kesempatan untuk keluar negeri. Saat itu putranya berangkat tanggal 6 Maret 2020, di mana wabah COVID sudah mulai menyebar ke seluruh dunia. Dan putranya pulang kembali tanggal 20 Maret ke tanah air dan langsung masuk karantina sesuai prosedur penanganan COVID-19. Pak Anto yang masih sempat berhubungan via telepon dengan anak bungsunya yang mengaku sehat-sehat saja. Namun saat tanggal 29 Maret tepatnya Minggu malam, Pak Anto langsung mendapat kabar dari pihak rumah sakit di Jakarta yang merawat anaknya memberitahu bahwa anak bungsunya meninggal dunia karena COVID-19. Hati Pak Anto terasa diiris
Sebagai orang tua yang ia tahu saat itu masih merasa lega karena anaknya merasa sehat saat terakhir berhubungan dengan via telepon, walaupun di karantina. Namun Tuhan berkata lain, Dia memanggil putra bungsunya di saat wabah corona terjadi, sehingga Pak Ento dan keluarganya tidak bisa menghadiri upacara pemakaman di saat-saat terakhir, bisa melihat anaknya walaupun sudah dalam keadaan tiada. Karena memang harus mengikuti aturan penanganan COVID-19 dan kota Jakarta ditutup untuk pengunjung dari luar kota. Saat ini yang bisa dilakukan Pak Ento hanya mendoakan putra bungsunya agar diberi tempat yang terindah walaupun mereka berbeda iman. Tetapi doa yang selalu dipanjatkan dengan iman, Pak Ento yakin Tuhan sudi mengampuni dosa anaknya itu. Kini bersama cucunya yang sudah mulai remaja dan istrinya yang mulai sakit-sakitan, Pak Ento kembali menguatkan diri dengan iman, berharap yang terbaik untuknya dan berpesan pada cucunya itu, jika suatu saat nanti kakek dipanggil Tuhan, agar beliau dimakamkan sesuai dengan tata cara iman Katolik. Saudara, demikianlah kesaksian iman dari Pak Entoy, kiranya dapat memberi pelajaran pada kita semua, serta kita belajar kembali mempercayakan semua peristiwa kehidupan di dunia ini terjadi atas kehendak-Nya. Begitu pula panggilan Tuhan akan iman kita. Semua itu semata-mata karena Tuhan Yesus sendiri yang memilih kita untuk dijadikan anak-anak yang dikasihi-Nya. Dan bukan kita yang memilih Dia, melainkan Dialah yang memilih kita. Untuk itu berbahagialah kita dan bersyukur yang sudah berada di jalan yang benar. Peliharalah iman sampai akhir usia kita, sehingga kita bisa berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman, sehingga kita dilayakkan untuk menerima mahkota kemenangan bersama Bapa di surga. Demikianlah kisah kesaksian iman episode kali ini, dan kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya dengan kisah-kisah iman saudara kita, agar kita semakin dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus, semakin dipermuliakan. Kami selalu menanti kisah kesaksian saudara, kirimkan ke alamat email kami atau WA kami seperti yang tertera dalam video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji.